Maka dari itu, marilah kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Nadine Alisfar. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya Nailani Denu Rahmah. Saya Jaya Trisna. Saya Hadal Bianor. Dan kita dari kelompok 3. Saksikan praktikum kami. Dah. Oke. Untuk percobaan pertama, kali ini kita akan membuat kembang api. Nah, eksperimen kali ini akan membuat 2 faktor. Yang pertama, suhu, dan kedua yaitu luas permukaan. Yang pertama, kita akan masukkan air. Terus, pewarna makanan. Kembang api atau magic pepper adalah percobaan dari lada bubuk yang ditaburkan di atas air sehingga menjauh ketika disentuh sesuatu yang diberi sabun. Bagaimana bisa terjadi? Air memiliki tegangan permukaan yang kuat karena molekulnya saling tarik-menarik. Merica bisa mengapung karena ia ringan dan ditopang oleh lapisan tegangan ini. Sabun cuci piring adalah surfaktan yang memecah ikatan antara molekul air. Saat sabun menyentuh air, tegangan permukaan di titik tersebut hancur dan air yang masih memiliki tegangan yang kuat akan menarik merica menjauh ke pinggir wadah. Apa sih hubungan faktor suhu? Jika eksperimen ini dilakukan pada suhu yang tinggi, maka partikel air bergerak lebih cepat. Tetapi karena suhu yang tinggi dapat menyebabkan partikel merica larut ke dalam air dan mengubah visual serta rasanya. Sedangkan jika dilakukan pada suhu yang rendah, maka tegangan permukaan lebih kuat, sehingga saat sabun diteteskan, perbedaan tegangan antara titik tengah dan pinggir sangat kontras, membuat pergerakan merica terlihat sangat kuat. Jadi kita masuk di percobaan kedua, yaitu memuat faktor konsentrasi. Ini tuh adalah eksperimen awan telur. Bahan pertamanya ada telur. Putih telurnya saja kita masukkan. Fokus ke praktikumnya. Selanjutnya ada soda kue. Awan telur atau cloud eggs adalah percobaan dari campuran putih telur, soda kue, glitter, dan pewarna yang akan meluap menghasilkan busa tebal saat ditambahkan sebuah cuka. Bagaimana bisa terjadi? Putih telur mengandung protein yang berfungsi sebagai agen pembentuk busa untuk memerangkap gas. Reaksi kimia terjadi antara cuka, asam, dan soda kue basah yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Gas ini kemudian terperangkap di dalam protein putih telur, sehingga
membentuk busa yang meluap keluar wadah. Hubungan faktor konsentrasi. Jika konsentrasi tinggi, cuka pekat atau soda kue banyak, maka jumlah partikel yang bertabrakan semakin padat. Hal ini menyebabkan produk gas CO2 melimpah secara instan, sehingga busa meluap sangat cepat. Sedangkan jika konsentrasi rendah, jumlah partikel lebih sedikit, sehingga tabrakan antara partikel jarang terjadi. Hasilnya, gas yang terbentuk hanya sedikit dan busa tidak akan meluap dengan kuat. Jadi pada percobaan ketiga kita akan membuat faktor katalis dengan eksperimen pasta gigi gajah. Yang pertama kita memakai sabun. Tuh ada tandanya, kita pegang. Oh, yes. Vanish. Terus kita memasukkan sabun vanish. Jangan lupa mencuci dengan vanish. Jangan lupa mencuci dengan vanish. Jangan lupa mencuci dengan vanish. Romo ini. Pasta gigi gajah atau elephant toothpaste adalah percobaan penguraian cairan hidrogen peroksida yang menghasilkan semburan busa raksasa secara instan setelah ditambahkan katalis. Bagaimana bisa terjadi? Hidrogen peroksida secara alami akan terurai menjadi air dan gas oksigen, namun prosesnya sangat lambat. Ragi bertindak sebagai katalis yang mengandung enzim untuk mempercepat reaksi penguraian tersebut. Secara drastis, gas oksigen yang terbentuk dengan cepat kemudian diperangkap oleh sabun cuci piring hingga membentuk busa padat yang meluap keluar. Hubungan faktor katalis. Jika menggunakan katalis atau ragi, pelepasan gas oksigen terjadi sangat cepat di dalam wadah. Hal ini menyebabkan tekanan gas yang tinggi di dalam botol sehingga busa dipaksa menyembur keluar melalui mulut botol yang sempit. Sedangkan jika tanpa katalis, tidak ada penumpukan gas oksigen yang mendadak, sehingga tidak ada tekanan yang cukup untuk mendorong busa keluar dari wadah. Dengan demikian, hasil dari praktikum kami hari ini itu adalah sebagai hasil dari pencapaian